kuliah daring linguistik yang diselenggarakan oleh MLI. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Saya tidak mungkin bisa menyapa Bapak Ibu satu demi satu ya, tapi beberapa nama cukup familiar. Oh, ada Bu Diana Kartika nih dari Bung Hatta, Pak Effendi Barus, ada Bu Sigfrida, ya dari UI juga ada beberapa nama yang saya kenal. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu pada kuliah daring linguistik MLI yang diselenggarakan pada hari ini dengan tema penelitian linguistik di era milenial. Seperti yang disampaikan oleh Pak Yasir tadi, Pak Bambang, jadi yang akan pemateri pada siang hari ini, rupa-rupanya tua-tua keladi karena masih sangat memperhatikan gaya bahasa milenial, gitu ya Pak Bambang. Ya, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa kuliah daring yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Bambang Kaswanti Purwo pada siang hari ini merupakan kuliah daring yang terakhir untuk tahun 2020. Kita istirahat dulu sejenak di akhir tahun di bulan Desember, menyimpan tenaga supaya nanti kita bisa mulai lagi, tancap gas lagi di awal 2021. Tak terasa kuliah daring ini sudah beberapa bulan kita selenggarakan dan kami pengurus MLI Pusat sangat senang bahwa partisipasi aktif dari para anggota MLI cukup bagus. Kuota hampir selalu terisi penuh, yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian ingin memperkaya ya dan ingin menambah pengetahuan linguistik Bapak Ibu. Untuk itu kami berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Miftah Nugroho yang telah berkenan menjadi pemandu pada siang hari ini. Bapak Dr. Miftah Nugroho dari Universitas 11 Maret Surakarta. Terima kasih Pak Miftah. Ya, Bu. Saya kira untuk mempersingkat waktu, karena pasti Bapak Ibu sudah ingin sekali mendengarkan paparan dari Profesor Dr. Bambang Kaswanti Purwo, saya sudahi dulu kata pengantar dari saya. Mohon maaf, nanti saya tidak bisa sampai selesai karena ada rapat, jadi mungkin Pak Miftah nanti bisa sekaligus menutup Pak Miftah begitu Ya. acara selesai. Ya. Siap Bu, siap. Baik, terima kasih Pak Miftah. Ya, Bapak Bu. Ibu, selamat mendengarkan kuliah daring dari Profesor Dr. Bambang Kaswanti Purwo dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Katrin. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin sebelum Prof. Bambang Kaswanti Purwo mempresentasikan paparan beliau perihal penelitian linguistik di era milenial, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan riwayat singkat dari pemateri hari ini. Profesor Dr. Bambang Kaswanti Purwo lahir di Yogyakarta 19 April 1991, sehingga usia beliau sekarang kalau tidak salah 69 tahun ya Prof. Adalah guru besar linguistik di Universitas Atmajaya. Gelar doktor linguistik diperolehnya di Universitas Indonesia pada tahun 1982 dengan disertasi dieksis dalam
Ya. Dalam linguistik, Profesor Dr. Bambang Kasmantipurwo berminat pada sintaksis, pragmatik, analisis wacana, penelitian bahasa ibu, dan pengajaran bahasa. Adapun pekerjaan dan jabatan beliau, pertama adalah editor seri Nusa, Linguistic Studies in Indonesian and Languages in Indonesia, tahun 1980 hingga 2013. Kemudian Ketua Program Studi Linguistik Terapan Program Pasca Sarjana Unika Atmajaya tahun 1992 hingga 1999. Kemudian Ketua Masyarakat Linguistik Indonesia pada periode 1994 hingga 1997, kemudian dilanjutkan 1997 hingga 1999. Kemudian Kepala Lembaga Bahasa Atmajaya pada tahun 1995 hingga 1997. Selanjutnya, Kepala Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Unika Atmajaya pada tahun 1999 hingga 2006. Kemudian, Direktur Eksekutif Penerbit Universitas Atmajaya pada tahun 2005 hingga 2008. Kemudian, Ketua Dewan Guru Besar Unika Atmajaya pada tahun 2007 hingga 2011, kemudian 2011 hingga 2014. Ada banyak karya yang telah beliau hasilkan. Di antaranya adalah Deikses dalam Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 1984. Kemudian Pragmatik dan Pengajaran Bahasa Menyibak Kurikulum pada tahun 1984 yang diterbitkan oleh penerbit Kanisius. Karya berikutnya adalah Bahasan Bahasa Indonesia, hasil penelitian 1978 hingga 2012, yang tampaknya diterbitkan oleh Masyarakat Linguistik Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah riwayat singkat dari Profesor Dr. Bambang Kasmantipurwo. Agar waktu lebih efektif, Bapak Ibu sekalian, Profesor Bambang Kasmantipurwo menghendaki agar Bapak Ibu nanti menyampaikan pertanyaan secara tertulis di kolom chat. Nah, supaya nanti Profesor Bambang Kasmantipurwo bisa membaca dengan jelas, mohon Bapak Ibu kiranya menuliskan nama dulu formatnya, nama Bapak Ibu sekalian, kemudian pertanyaan, karena nanti pertanyaan itu akan saya salin di MS Word, lalu setelah selesai nanti daftar pertanyaan itu akan saya share screen di sini, sehingga nanti Profesor Bambang Kasmantipurwo dan Bapak Ibu sekalian bisa membaca pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh Profesor Bambang. Begitu ya Profesor J? Baik, saya kira begitu. Waktu saya persilahkan kepada Profesor Bambang Kasmantipurwo. Silahkan Profesor. Monggo Prof. Bambang. Baik, saya mulai. Dengar suara saya? Oke, saya dengar, coba share. Yeah. Oke. Saya buka dulu ya saya. Baik, para pencinta bahasa semuanya, selamat datang dan terima kasih ikut hadir dalam siang hari ini, dalam pertemuan siang hari ini. Saya sudah membaca nama-nama yang hadir, banyak yang saya kenal, banyak yang tidak kenal. Tapi saya senang bisa berjumpa dengan semuanya yang saya senang, karena mereka semua adalah para pencinta bahasa. Perkenalkan saya, bagi yang belum kenal saya termasuk generasi jadul ya, zaman dulu ya. Kami mau bicara mengenai milenial ya. Yang akan saya sharingkan hari ini adalah sebetulnya merupakan ajakan mari bersama-sama kita mengeroyok ya penelitian mengenai dunia era milenial ini ya. Sebetulnya saya rasa ke sini, arah saya itu menuju ke sini. Bagaimana bahasa Indonesia itu masa depan. Nah, ini pertanyaan mendasar saya.
untuk memulai berbagi mengenai yang akan saya sampaikan. Dan saya diinspirasi oleh ini dari John Dewey. If you teach to the student as we taught yesterday, we rob them of tomorrow. Saya orang yesterday menghadapi orang tomorrow, ya, generasi tomorrow sekarang ini. Jadi dan saya yang amati masalah bahasanya untuk penelitian. Ini latar belakang dari yang akan saya sampaikan ya. Saya akan menyampaikan awal contoh-contoh bahasa yang kita jumpai sehari-hari dalam hidup kita sehari-hari. Bahasa yang terutama masa pandemi ini kita lebih tergantung pada jaringan internet. Jadi pasti memakai jaringan dan ketemu bahasa yang akan kita bahas hari ini ya. Dan ini bukan bahasa saya, bukan bahasa orang jadul ya. Tidak mungkin saya nggak bisa mahir untuk menulis, apalagi berbicara. Tapi saya akan berusaha untuk memahaminya. Dan sebagai Runikis, mari kita bersama-sama memahami ini. Dengan memahami ini kita bisa membuat penelitian mengenai bahasa ini. Karena tidak banyak yang meneliti, sedikit yang meneliti, sangat langka para peneliti, belum menarik perhatian para linguis di Indonesia. Pada penutur masa depan bahasa Indonesia adalah generasi milenial yang sekarang adalah anak dan cucu kita bersama. Baik, saya akan mulai dengan bahasa yang saya jumpai dalam kehidupan saya sehari-hari. Bahasa yang mereka pakai dalam internet itu, dalam komunikasi internet ya, yang merambah di seluruh, nggak terbatas waktunya, nggak terbatas lokasinya. Itu sudah merasuki ranah yang bukan internet sebetulnya. Tidak hanya masalah internet yang sudah diambil oleh kelompok jadul seperti saya ini untuk masalah yang di luar internet. Banyak contohnya, saya ambil satu contoh. Di televisi, santuy malam. Ini bantui ini. Ada lagi yang lagi kepo apa, ada beberapa nama. Banyak lagi yang lain ya. Apalagi kalau kita buka medsos ya, banyak sekali juga berita-berita memakai kata-kata ya yang sebetulnya itu hanya dipakai kelompok mereka, tapi sudah diambil, bahkan sudah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia. Jadi sudah merambah ke mana-mana kata-kata yang mereka ciptakan bersama. Ini contoh yang kalau ingin melihat acara ini jam Senin sampai Jumat jam 7 malam ya, sampai malam. Nah, ini contoh yang kita jumpai sehari-hari dalam apa namanya, dalam kita kan resin WA, kita baca. Tapi saya bisa baca, mengerti, tapi saya nggak akan bisa menulis seperti ini. Saya paling bisa tanda jempol saja, memakai apa namanya emoji ya, emoji ini saya nggak kaya. Nah, inilah yang kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari. Berapa banyaknya tak terbatas ini. Ini melebihi zaman kita masih muda dulu. Kalau saya tidak akan seproduktif ini dalam berbahasa. Anak muda sekarang sangat produktif. Tidak hanya di WA, tapi ada banyak lagi media yang lain lagi yang terhitung jumlahnya sekarang ini ya. Saya hanya bisa masuk di sini. Nah ini kalau kita coba bahasa seperti ini, lihat, kece badai, apa itu kece badai? Anak mereka juga ada nggak tahu, sesama milenial juga ada nggak tahu apa itu kece badai. Kalau nggak tahu, anak milenial nggak tahu kece badai, lu nggak gaul. Dapat label itu. Artinya apa? Lu bukan teman gue. Orang luar kamu. Jadi memang caranya mereka belajar bahasa ini nggak ada bukunya. Saya membaca bukunya nggak ada. Kamu saya Hertian udah kuno, udah dulu itu. Nggak lagi up to date, nggak lagi masa gini. Nah, banyak yang baru berkembang banyak sekali. Sehingga apa itu kece badai? Nggak ada. Saya tanya kemana? Ya gaul. Itu hanya kalau bisa masuk dalam kelompok ini ya. Nah, ini indah sekali bahasa ini saya. Jadi saya mau coba menikmati bahasa ini, bisa memahami tapi nggak bisa mengekspresikan. Pakai bahasa baku, tapi di sering bahasa milenial itu palbis. Apa itu palbis? Apalagi ini yang diramekan waktu itu ya. Aku cabut dulu ya, itu cabut dipakai. Aku itu tahu apa tahu itu. Anjir yang dulu ramai anjir ini, ramai di mau ke pengadilan itu ya. Pecah banget acara semalam. Apa ini?
kata-kata aneh. Saya tahu ini bahasa Indonesia, kalimatnya bahasa Indonesia, tapi ada beberapa kosakata yang khas milenial. Jadi sebetulnya kalau kita amati sebagai bahasa ya, bahasa bakunya seperti ini. Saya pergi dulu ya, struktur kalimat seperti ini. Kalau di bahasa yang bahasa Jakarta, bahasa percakapan, gua duluan ya. Nah, ini saya masih ngerti. Tapi kalau mas bahasa mereka sekarang ini, aku cabut dulu ya. Nah, cabut ini dipakai dalam arti itu. Cabut kita punya arti lain sebetulnya dalam kamus bahasa Indonesia. Dipakai untuk dimaknai yang baru oleh mereka. Cabut dulu. Nah, saya bisa bicara ini karena saya dibantu oleh setelah saya membaca karya David Crystal. Ada 3 buku, nanti akan saya sebutkan buku apa ya. Tapi ini ada salah satunya. Jadi dia mengatakan begini, ada bahasa ini kan dianggap oleh kaum dewasa sebagai bahasa yang rusak, yang mengganggu. Pelajaran bahasa Indonesia mengganggu semuanya lah. Gak ada positifnya. Jangan diurei-urokan gitu loh. Tapi ini penelitian di Kristen tadi katakan justru mereka yang karena mereka literary improves. Gara-gara mereka bermain-main di internet tadi dengan bahasa itu tuh. Jadi bermain bahasa di internet itu justru malah meningkatkan literasi mereka dan makin tesnya makin tinggi dalam vocabulary dan sebagainya. Jadi intinya adalah sangat positif sumbangan yang dari adanya bahasa internet yang oleh banyak orang dianggap sebagai bahasa yang rusak, mengganggu proses pelajaran. Jadi cara pendidikan yang tadi saya katakan masih yesterday. Kita masih berpikir cara yesterday, bukan tomorrow. Jadi mereka ada dengan itu mereka sudah dibekali kemampuan luar biasa, literasi keberaksaraan mereka meningkat gara-gara ada bahasa di internet ini, bahasa internet ini. Jadi saya mau mencoba melihat segi positif dari apa sih bahasa ini, peluang-peluang apa yang bisa dibuka dengan bahasa ini yang perlu kita cari. Jadi dari segi struktur sebetulnya mereka bahasa Indonesia. Jadi mereka itu hanya bisa bermain dengan bahasa internet, bahasa gaul tuh, kalau menguasai bahasa Indonesia. Yang kurang menguasai nggak bisa minggir pasti. Jadi kebanyakan yang itu terlibat dalam data saya itu ya, ini semua orang adalah yang mahir dalam berbahasa Indonesia. Dimahirkan lagi dengan praktek sehari-hari. Yang muncul adalah yang mereka lakukan adalah bermain-main, berkreasi dengan kosakata. Apa yang mereka mainkan dari bahasa Indonesia, dari bahasa daerah dan bahasa Inggris. Mereka mainkan bersama untuk menciptakan kata baru dan makna baru sesuai keperluan yang mereka hadapi. Ini contoh yang menarik. Bahasa Inggris masuk di situ, nge-fresh otak, nge-delete semua masalah, nge-format kecewaan, install masa depan. Ini kreatif sekali. Ini saya nggak bisa masuk, ini bahasa tweet ya, bukan ranah yang bisa saya masukin. Ada seperti lagi ini. Maka istilah bahasa Inggris. Atau ini indah sekali ini. Kalau kamu baik, kamu uti. Kamu nakal, bahasa Inggris, naughty, you are naughty. Bermain-main, melucu, berhumor dengan bermain-main kata. Nah, bahasa Indonesia itu tadi. Ini sebenarnya ini suatu yang indah. Mereka tuh ini tiap hari kita jumpai. Nggak ada habis-habisnya. Saya kalau cari data kewalahan, karena banyak data yang muncul. Kalau bisa masuk ke semua ranah mereka, akan banyak data yang bisa. Jadi ini peluang besar bagi penelitian linguistik sebetulnya. Belum ada yang menjamah selama ini. Yang lebih kita masih menganggap ini yang bahasa yang bahasa rusak dan sebagainya. Tidak perlu dicari ada apa di balik itu. Kekreatifan apa yang mereka lakukan untuk bisa menciptakan ini. Mereka adalah penutur bahasa Indonesia ke depan soalnya. Nah, sekarang saya mau bertanya, ini semua tadi itu, kalau kita dari segi linguistik, bahasa masuk ragam lisan atau ragam tulis? Ini linguistik harus menjawab ini kan. Ragam apa ini? Ada yang bisa menjawab. Lisan atau tulis? Lisan? Ada yang bilang, oh itu bahasa lisan yang dituliskan. Apa betul begitu? Kalau ada saya bicara direkam, ditranskripsikan, dituliskan, apa itu bahasa mereka itu?
Beda. Jadi bukan bahasa lisan yang dituliskan, bukan bahasa lisan, bukan bahasa tulis. Lalu bahasa apa itu? Nah, ini yang menarik. Nah, kalau kita bicara mengenai ragam bahasa, kita namanya tahu dua. Ada 3 bahasa isyarat ya, sign language itu dengan mengangkat gerak. Kalau ada yang terakhir, ini yang keempat ini bahasa ragam internet. Ini bahasa yang ragam baru yang disuarakan oleh David Crystal dalam bukunya ya. Nah ini beda-beda medianya. Bahasa lisan itu udara, bahasa tulis huruf grafis ya, isyarat gerak-gerik tangan. Nah internet ini bahasa ini apa? Elektronis dan digital. Ini medianya. Dan kalau kita ngamati ini perkembangan bahasa dan ini sama bahasa berlari mengikuti perkembangan teknologi ini. Ada beraneka ragam teks yang kamu tahu deh. Pada waktu masih zaman printing atau broadcasting dulu, ada artikel muncul wacana baru, teks baru, teks berita, iklan, komentar, dan sekarang dengan teknologi ini muncul macam-macam lagi. Ada email, chat, texting, blogging, macam-macam. Panjang datanya. Jadi ada banyak sekali peluang lahan yang bisa dipakai untuk berbahasa internet tadi itu. Jadi dalam hal ini tidak hanya masalah informasi yang cepat tadi, tapi juga bahasa ikut menyampaikannya, cara menyampaikan ikut terseret pada arus perkembangan ini. Sekarang kalau misalnya tweet ya, tweet itu kan terbatas jumlah katanya. Nah, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan lahan terbatas tapi sampai gitu. Supaya sampai itu bagaimana? Saya terbatas jumlah kata dibatasi. Dulu saya mengalami dalam Telegram dibatasi ya. Jumlah kata Telegram dibatasi. Kalau makin banyak kata makin mahal. Dulu Telegram. Sekarang tweet juga sama. Dibatasi ruangnya, tapi harus berbahasa, harus berkomunikasi. Nah, itulah mereka tertantang untuk bereksperimen, bereksplorasi mengenai bahasa. Nah, ini sebenarnya yang saya baca. Tahun 84 ada buku mengenai ini, bahasa prokem. Ini penelitian sebelum ada bahasa internet. Bahasa gaul sebelum ada internet. Ada yang meneliti ini. Datanya dari buku teks, dari novel yang dipakai di novel. Jadi ini masa lalu. Ada seperti ini. Ini bisa cari di Google. Gampang diunduh ya. Nah, saya baca yang ini, yang terakhir ini. Language internet dari Crystal dari 2006. Edisi baru, edisi pertama 2001, lalu ada 2011 yang baru ini saya belum punya ini karena saya masih cari, ya. Tapi saya bisa baca percobaan di Google, baca sampai halaman tertentu ya. Yang terakhir ini ada Graham ini mereview buku Dewi tadi. Nah, saya mau komentari ini, Crystal yang 2006 ini, yang edisi baru, yang edisi pertama sama baru beda 5 tahun. Apa yang terjadi di situ? Dia terpaksa harus merevisi bukunya karena perkembangan yang cepat tentang internet. Nah, tahun 2006 ini dia nambah blogging sama SMS yang sebelumnya belum ada. Ya, jadi dan di sini dia ngakui belum sampai menjangkau ini, masih ada banyak lagi. Jadi ini akan yang bawahnya akan berkembang terus ini. Jadi kalau orang menulis buku mengenai internet pasti ketinggalan terus. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Ada jadi apa lagi nanti yang baru lagi. Jadi begitu cepatnya proses teknologi ini, bahasa harus gimana, linguistik bagaimana mengikuti perkembangan ini gitu. Dan juga mereka bahasa harus juga mengikuti dalam komunikasi tadi itu. Nah, kalau kita amati dulu sejarahnya, dulu email, lalu ada online game, lalu ada web, ada Google. Ini ya saatnya kita masuk internet ya. Dan kalau kita baca di anak Google tadi itu sekarang data bahasa itu gampang sekali kita mencari. Berjibun jumlahnya di internet. Jumlah data dari internet itu melebihi jumlah teks tertulis di perpustakaan seluruh dunia di jumlah. Lebih korpusnya besar sekali. Jadi besar sekali peluang yang bisa kita manfaatkan untuk penelitian bahasa dan linguistik sebetulnya lewat internet. Ini yang baru tadi ada masa-masa saya tidak nyampe kalau masuk sini. Ini harus tahu ini anak muda yang bisa sampai. Saya nggak bisa nyampe ini. Jadi sebenarnya masih banyak peluang yang bisa kita jelajahi untuk mencari data bahasa internet tadi. Saya belum masuk ke sini semua karena nggak mampu masuk ke ranah ini.
Dan sebenarnya tidak mudah ya ngomong di internet tadi. Jadi ada masalah internet. Karena dalam kita komunikasi di internet itu kan kita mengirim berbeda artinya nggak tahu siapa yang menerima, saya nggak tahu pengirim, nggak tahu siapa, nggak jelas kan, dan anonim lagi. Dan itu yang bahasa tulis mereka itu juga tidak sama yang di kertas. Kalau yang lama beda sekali bahasanya tuh. Jadi beda sekali. Dan ada masalah dengan keambiguan, salah pahaman, dan netiquette, ofensif bisa menyerang dia bahasa menghina, membuat orang marah, nyakitan hati dan sebagainya. Sehingga perlu ada etiket dan sebagainya. Ini karena begitu leluasanya mereka berekspresi, semua ekspresi bisa diluapkan di internet. Nah, tantangan kita sekarang kembali bahasa memahami kekuatan dan kelemahan bahasa elektronis dan keanekaragaman cara mereka berbahasa di tiap ranah tadi itu. Jadi sebenarnya banyak ranah yang sebenarnya linguistik itu harusnya sudah masuk dulu gitu. belum dirasuki ini. Mari kita bersama, saya mengajak supaya kita, apalagi yang masih muda, kan leluasa, bisa lebih mencari data lebih banyak lagi untuk masuk ke dalam ranah bahasa ini yang sangat kaya untuk bahan penelitian linguistik. Kita bisa mengatakan istilahnya yang dipakai David Crystal, linguistik internet linguistics ya. Ada dua kendala bagi bahasa internet. Hanya bisa memakai papan tombol, keyboard, dan screen. Hanya itu. Modalnya hanya bahasa itu hanya dua itu. Nggak bisa yang lain. Suara nggak bisa. Apalagi yang prosodi, para language, bahasa isyarat nggak bisa. Hanya bisa tombol sama layar. Lalu bagaimana kaitan antara tulis sama lisan dalam hal ini? Ya. Lisan itu kan spontan, bersemuka, interaktif, strukturnya longgar, langsung berbaik, langsung dipakai. Terus beda lagi cirinya. Nah, internet bagaimana? Karena beda lagi cirinya. Jadi masing-masing ini punya ciri-ciri yang dari lisan dan bahasa tulis ada yang dipakai di internet, ada yang tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa bagaimana? Bagaimana solusinya? Nah, itu anak milenial jago sekali. Kalau ini nggak bisa dipakai untuk komunikasi internet, pakai cara apa? Hanya punya keyboard sama screen. Bagaimana? Nah, ini di situ banyak kreativitas muncul dari anak muda untuk mengatasi kekurangan karena hanya ada dua kendala tadi itu. Nah, kalau kita ngamati bahasa internet dari dua-duanya tadi, kalau di halaman web itu, kalau kita buka web itu lebih cenderung bahasa tulis sebetulnya. Tapi chatting lisan ya. Tapi beda sama lisan yang bersemuka ya, beda lagi. Tapi ini ada lisannya kuat. Dan di chatting inilah mereka berkreasi. Bagaimana mengekspresikan hal yang tidak bisa keluar lewat suara, lewat ekspresi tubuh, lewat muka dan sebagainya. Nah, ini kalau kita ngamati bahasa mereka, anjrot. Ini kan sebetulnya kan ini bahasa lisan ini. Mau mencoba teriak, diteriak dengan mengulang huruf. Anjrot. Itu kecil habis. Jadi bermain dengan karakter untuk penekanan kata, menekapkan yang dipentingkan dan sebagainya. Antara lain bukan itu. Nah, ada main. Jadi ini jadi unsur bahasa diterjemahkan, dialihkan dengan karakter, dengan huruf-huruf, tanda baca, spelling. Nih, sotoy, gitu. Sotoy ini bahasa laki mereka ini. Gitu. Tapi ini bukan marah, so tahu. Bukan bahasa marah, tapi ekspresi keakraban sesama teman gitu, cowok sama cewek ya. Ya, ini saya buka suatu lain dari WA yang saya terima sih, ada masalah juga ini. Kan kalian menyapa saya dengan apa namanya, Akeong itu, Bambang itu, apa gitu. Cara baru untuk nyapa di WA. Jadi ini bentuk baru dari penyapa seorang mengatakan Prof Bambang itu atau Pak Bambang nggak lagi gitu. Seperti ini ya. Ini macam-macam ekspresi. Ini, kuilah kita ke mall. Ya kali ya kak kui ya, apa itu kui ya? Ini siapa? Kenokap lu sendokan di lokur. Nah kemudian dia. Nah, ini kita sudah melihat bagaimana kita menyaksikan bagaimana mereka bermain-main dengan pembentukan kata baru. Ya.
Ya, kita akan mengamati dari mana mereka, bagaimana rumus, apakah ini seenaknya saja, ada polanya, bagaimana polanya, nah, itu tantangan kita sebagai ahli linguistik ya, bagaimana kita mengerti pola-pola mereka membentuk kata, gitu. Polanya bagaimana. Nah, ini ada seperti ini juga ini bahasa alay, pakai angka juga, angka dipakai sebagai representasi dari huruf ya, nah, seperti bahasa alay masuk. Atau pakai ini seperti ini. Nah ini pasti kalau saya nomor 3 sama ini ciri-ciri lebih ke ciri tulis kan, visualnya hanya bisa dibaca dengan mata ini, nggak bisa dibunyikan. Jadi ada unsur-unsur yang sebetulnya dari kalimat mereka itu, ini kalimat yang harus dibaca, bukan nggak ada unsur bunyi sama sekali karena ini apa namanya masalah lambang-lambang huruf seperti huruf ya. Nah, gambar kurang ya, kura-kura jadi kurang paham aku atau seperti ini. Mencoba gambar sapi, ya, gambar sapi dan sebagainya. Ini salah satu bentuk kreativitas yang kita saksikan di dalam bahasa mereka untuk berkomunikasi. Nah, ini tadi yang tadi seperti gambar sapi ini tadi itu termasuk usaha yang dilakukan oleh kaum milenial untuk memasukkan ekspresi yang ada dalam bahasa lisan kalau bersemuka, tapi kena hambatan karena hanya bisa berbicara dengan berbahasa hanya dengan huruf keyboard sama dengan apa tadi itu layar ya. Nah, ada 2 istilah emoticon ya. Ini zamannya belum ada. Ini gambar namanya emoji. Jadi ada 2 istilah emoticon sama emoji. Sebelum ada emoji, mereka pakai emoticon. Ini emoticon, pakai emoticon. Emoticon itu hanya memanfaatkan tombol dari keyboard, dari papan tombol itu. Jadi memakai untuk orang tertawa, ini seperti ini. Untuk senyum, memakai titik 2. Untuk berkerut, untuk sedih, pakai itu. Untuk menangis pakai tanda itu. Jadi ini adalah gambar wajah-wajah yang mengekspresikan, mau menggambar dengan apa namanya, memakai keyboard ya. Kalau dibesarkan lebih kelihatan ini. Ya, tersenyum, ini sedih, dan ini menangis dan sebagainya. Nah, ini ya, setelah periode ini muncul yang ini, yang namanya emoji tadi dari Jepang ini yang sering sekarang ramai, sering banyak dipakai dalam kita bermain di WhatsApp, menulis WhatsApp ya. Kita jumpai juga contoh-contoh lain ya, yang apa namanya, yang memendekkan kata panjang, 2 kata jadi 1 kata ya, jadi gapen, ya udah jadi yauyud dan sebagainya. Tapi ini kalau kita amati penyingkatan ini seperti yu tadi itu bukan lebih ke bahasa tulis ya, karena ya kalau disanakan nggak gitu jelas ya. Cukup tahu. Pecah luarnya apa tadi? Pecah. Rugi lu nggak datang, pecah banget. Caranya semalam. Gokil. Ini sebenarnya kalau kita ngamati kata-kata ini kata-kata yang secara leksikal, sematik leksikal negatif kan? Negatif semuanya ini. Pecah itu kan negatif. Tapi diberi makna positif oleh kaum milenial. Pecah itu luar biasa, keren. Acaranya pecah. Nah, gokil itu gila juga kata-kata orang yang secara negatif, tapi ini memuji. Hebat, saya kagum, hebat bule ini dan sebagainya. Nah, saya coba waktu rame-rame anjiran itu dulu, anjiran cuma mendamaikan itu kata negatif dan itu kata umpatan dan harus dihapus, dilarang pakai, kalau dipakai akan kena sanksi hukum dan sebagainya. Saya mencoba mengomentari itu di kumparan mengenai anjay itu, dan ini salah satu yang saya ambil dari tulisan saya di kumparan itu 3 September tahun yang lalu. Saya nyoba pakai bahasa mereka untuk judulnya anjay, saik makna kontekstualnya cuy. Itu bahasa sebenarnya menarik untuk dibaca orang kelompok milenial. Tapi yang lain saya bicara mengenai
Saya tidak setuju dengan perlakuan anjir sebagai yang positif negatif, karena itu adalah dipakai sebagai untuk mereka. Konteksnya jelas. Jadi anjir dalam kamus memang negatif, tapi dalam makna kamus memang negatif karena berasal dari kata anjing. Tetapi secara pragmatik dalam konteks itu positif, itu yang sulit dipahami oleh kelompok jadul seperti saya ini. Makanya mereka tuh mereaksi negatif terhadap kata anjir ini gara-gara apa namanya? Mereka tidak hanya bisa memahami makna semantik dan tidak bisa mengerti makna pragmatik. Nah, ini tantangan ahli bahasa linguistik untuk bisa masuk dalam ranah mereka supaya jangan sampai bahasa ini jadi seperti bahasa yang mengganggu kehidupan bahasa sekarang ini. Hanya ahli bahasa yang bisa membantu bahwa bahasa ini adalah bahasa yang memang ada dan itu potensinya sangat besar, positifnya bagi pendidikan juga besar sekali, yang kurang dipahami oleh banyak di antara orang-orang yang seusia saya yang kebetulan berkecimpung di dalam pendidikan dan punya kekuasaannya. Kalau kita amati anjir itu kan ternyata saya baca banyak sekali bentuknya. Ada anjir, ada anjoy, ada anjay, ada macam-macam lagi yang tidak saya sebutkan di sini ya. Tapi intinya mereka memakai kata anjir ini tidak pernah secara negatif dalam komunikasi yang mereka lakukan dalam kelompok mereka. Oke, sekarang saya akan mengamati mengenai saya mencoba melihat, saya belum punya hasil yang apa namanya yang ekhaustif ya, tapi ya baru mulai mencoba menata bagaimana pola-pola yang mereka lakukan dalam membentuk kata tadi ya, menciptakan kata baru. Mereka tuh sumber yang mereka pakai untuk bisa menciptakan kata baru dari bahasa yang mereka kuasai. Mereka ngerti bahasa Indonesia, bisa ngerti bahasa baku, tahu bahasa baku, kosakatanya, tahu bahasa daerah, bahasa diri, dan tahu juga bahasa Inggris. Sepanjang yang mereka. Nah, ini pengetahuan mengenai kata-kata dalam bahasa yang mereka kuasai tadi itu dipakai sebagai modal untuk menciptakan kata-kata baru. Dari bahasa Indonesia misalnya, mereka bermain-main dengan ejaan, dengan memainkan ejaannya. Saya jadi zayeng gitu. Tampan diganti tampan dan sebagainya. Jadi banyak bermain ejaan saja, bermain-main dengan itu, tapi mesti memakai kata yang kata baku, makna pun masih sama, tidak diganti, tidak diubah. Atau dibalik, bahasa walikan ini, lucu, sial, yasi, bisa sabi. Atau memakai kata baru, kata lama dipakai sabut dengan makna baru. Jadi intinya mereka itu bermain dengan bahasa Indonesia juga. Jadi bukan kalau bisa bermain dengan bahasa Indonesia berarti mereka kan juga menguasai bahasa Indonesia sebetulnya. Tanpa menguasai bahasa itu nggak akan bisa bermain-main dengan bahasa itu untuk keperluan yang mereka hadapi ya. Jadi bahasa daerah ini menarik ini. Sunda juga ada banyak dari Sunda muncul dalam bahasa mereka. Garing, jenah, ya. Ada juga bahasa seperti ini apa namanya santuy tadi itu bahasa Sunda, Jawa, Ambiar. Jadi ini ada banyak lain lagi dari Medan juga ada, tapi saya belum nggak sempat mau masukkan di sini. Berbagai bahasa daerah juga dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar mereka, menciptakan kata-kata baru tadi. Bahasa Inggris juga ini request, orange, ya. Kece itu catchy. Ya. Tapi ada juga yang diberi makna baru, no life. Artinya tidak peduli pada lingkungannya. Nah, bagaimana mereka tahu itu? Nah, itu masalahnya tadi. Ini tidak ada kamusnya, tidak ada buku referensinya, ya harus gaul. Kalau nggak gaul ya tidak bisa mengerti perkembangan dari makna kata yang mereka ciptakan untuk komunikasi antar mereka itu. Nah, udah taken. Nah, ini kita mana ada pasarnya. Udah taken, dan udah ada yang punya maksudnya. Udah taken. Jadi dipakai untuk makna yang khusus memenuhi kebutuhan mereka dalam berkomunikasi. Check it out.
cekidot, jadi cekidot ya. Alakit. Alakit. Nah, yang menarik terakhir ini menarik. Jadi slow itu mengalami dua proses pembentukan. Kalau kita baca semantik ada dua, bagaimana ada pembentukan itu melalui beberapa kayak proses ya. Ada bentuk pertama dari slow dibalik, dari diucapkan secara Indonesia ya. Jadi slow. Kalau dibalik dari Wallace. Jadi Wallace itu artinya slow. Sampai juga yang campuran bahasa Indonesia digabung bahasa Inggris. Gamon, gagal move on. Tapi arti move on diberi makna baru. Apa itu move on? Ada ya, sudah kena musibah, bangkit lagi, itu namanya move on. Jadi seperti ada pemaknaan baru lebih khusus untuk konteks yang mereka perlukan dalam berkomunikasi. Ilfil apa? Hilang nggak punya rasa lagi, saya nggak lagi punya rasa apa sama dia, sama pacar saya misalnya. Jaim, ini orang tahu apa itu jaim ya. Jadi ini adalah apa namanya? Mereka memakai sumber-sumber bahasa yang mereka pakai, yang mereka ketahui untuk menciptakan, menstrukturkan, menimbulkan, menghasilkan kosakata baru. Kamusnya tidak ada ini. Jadi kalau saya membaca di internet, belum tentu penjelasannya itu jelas. Jadi susah sekali kadang mencari makna ini karena kalau mereka berusaha menjelaskan di internet arti kata-kata ini, ada yang tidak berputar-putar, tidak mengerti maksudnya apa. Dan sayangnya tidak banyak contoh. Jadi uraiannya panjang sekali. Jadi kalau saya mencoba mencari makna ini, panjang sekali uraiannya, nggak ada konteksnya. Jadi kan susah sekali memahami apa makna itu. Dan itu kalau kita baca di internet banyak sekali hal seperti itu. Dan berarti itu kan sebetulnya peluang kalau mau jadi sebagai guru bahasa Indonesia misalnya. Bagaimana mereka menjelaskan satu kata, arti kata yang mereka buat di internet misalnya. Itu ada data yang banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Jadi sebetulnya peluang ke depan untuk penelitian itu sangat luas sekali dan selama ini menurut pengamatan saya belum dimanfaatkan untuk dioptimalkan usaha itu. Ini campuran tadi, campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tapi morfologinya bahasa Indonesia, dasar kata, asal katanya bahasa Inggris. Tapi dengan arti yang berubah. Ada ngejang, memberi komentar yang tidak penting, tidak nyambung, atau asal ngablak, nyepam dan sebagainya. Nah ini ya yang sebetulnya apa namanya menarik untuk jadi bahan penelitian kita, kosakata bahasa milenial itu ya. Nah, asalnya dari bahasa apa? Kalau kita melihat dari asalnya, pada waktu sebelum ada internet, tahun 80 waktu ditulis oleh Sobat Luar dan artikel yang saya sebutkan pertama tadi, itu awalnya bahasa Prokem. Jadi bahasa gaul sebelum masa internetnya, tahun 70-an itu adalah bahasa kelompok gali, anak-anak liar. Dan mereka sudah memakai ini salah satu pola yang mereka lakukan dalam bahasa Prokem itu ya. Ada pakai OK untuk diselipkan sebagai infix ya. Preman jadi Prokem, nya jadi nyokap, bapak jadi bokap dan sebagainya, rumah jadi rokum dan semuanya. Ini. Tapi tidak semuanya serapi ini. Ini kan seperti ini kan beda bahasa Inggris juga. Ada regular form, misalnya ED, ada juga irregular form juga kan. Ini yang regular seperti ini regular ini. Oke. Tapi yang ada irregular ini, sepokat membantu beda lagi caranya. Ada saudara, sendokur. Jadi ada beberapa yang kelihatan rapi rumusnya, rapi polanya, tapi ada yang ada semacam perubahan yang dilakukan di dalam pembuatan kata itu dengan berbagai alasan ya. Tapi ini menarik bahwa pembentukan ada yang rapi mengikuti kaidah, ada yang dalam bahasa manapun ada seperti ini. Inggris juga ada untuk past tense, ed itu juga ada macam-macam, untuk plural juga ada macam-macam yang tidak mengikuti kaidah ya. Pembentukan katanya. Pakai bahasa alay juga tadi yang bahasa alay.
Seperti ini bahasa alay. Mereka memakai huruf, memakai angka untuk lambang huruf ya. Sumpah pemuda dalam bahasa alay seperti ini cara menuliskannya. Dalam komunikasi seperti ini, dia ada di Facebook gitu. Perkenalan seorang cewek memperkenalkan diri kepada temannya dengan cowoknya dengan seorang cowok dengan cara seperti ini, bahasa alay. Nah, sekarang saya mau mengamati yang cukup menarik, yang mau poin terakhir. Masih berapa lama lagi saya, Pak Meta? Waktu berapa lama lagi? Masih ada waktu ya? Boleh terus ya, terus. Oke, monggo Prof. Masih terus Prof. Terus ya, bisa terus ya, oke. Baik, ini bahasa alay yang saya ditemukan dalam Facebook ya. Bagaimana berkomunikasi pada seorang cowok, seorang cewek, cowok yang diincarnya itu memakai bahasa ini. Saya nggak ada waktu untuk menguraikan arti ini, tapi ini contoh ini. Hai, nama Ayun seperti ini. Aku tinggal di dekat Mampang. Aku ini temannya kakak kau si Mila dan sebagainya ya. Nah, ini bahasa yang sumber mereka, bahasa yang dipakai kelompok lama, karena bahasa gaul sebetulnya ada periodenya, periode dekadenya. Dekade ini nanti beda sama dekade berikutnya. Jadi ada kata-kata kalau dia lebih tajam lagi. Kata-kata ini sebenarnya lahirnya kapan? Apakah nanti kata ini dekade ini akan dipakai dekade berikutnya? Atau diganti oleh dekade berikutnya? Jadi kalau kita mengamati perkembangan kosakata itu juga menarik karena tidak akan stabil dipakai. Ada kata yang tidak akan stabil berganti-ganti, entah berganti bentuk, berganti nama, atau diganti yang kata lain lagi, atau muncul yang lain lagi. Tapi ada juga kata yang bertahan lintas generasi, lintas dekade. Seperti kata cowok cewek itu kan juga dari bahasa mereka awalnya, cowok cewek itu. Jadi ada berapa kata seperti apa? Galau juga masuk bertahan lama antar generasi, antar dekade itu. Jadi ada beberapa kata yang bertahan antar dekade, ada yang tidak. Dan ini periode ini adalah periode dari dekade tahun 70-an malah. Ada yang masih bertahan sampai sekarang, ada yang sudah hilang lagi. Bukan masih dipakai, nyokap masih dipakai beberapa kelompoknya. Gokil masih muncul juga. Dan saya ini agak sulit, anak saya ini harus masuk dalam dunia mereka untuk bisa mengetahui sejarahnya ini ya. Anak-anak yang generasi dulu yang sekarang sudah dewasa pasti akan ingat untuk kata mana yang ada pada masa muda mereka waktu itu. Nah, bahasa walian, ini bahasa mereka juga menciptakan bahasa walian. Ini maju dari yuk ya, sial yasi, maksud dari kamsud, ini lucu, sutup, putus, sapi dan sebagainya ini. Nah, kalau kita mengamati bahasa walian ini sebetulnya asalnya dari bahasa daerah. Orang Malang sudah tahun jebot, tahun dulu lah bicara mengenai bahasa walian dan mahir dalam bahasa walian. Dari Malang asalnya. Di Malang, orang Malang itu sudah tahun masa perang gerilya dulu itu sudah memakai bahasa gaul, bahasa walian ya. Tahun 40 tahun sebelum saya lahir malah ini sudah dipakai bahasa gaul. Ini dipakailah anak muda sekarang cara itu dengan bentukan yang baru ya. Tapi asalnya dari rumusnya memakai rumus yang dipakai dalam bahasa walian di Malang. Seperti ini, ayah saya, umah kamu, makan, tidur, Rudi tidur, sebagainya. Jadi dibaca dari seperti bahasa Arab dari kanan ke kiri ya, nggak kiri kanan kiri. Nah, tapi ini yang ikuti pola, rapi polanya ya, ikuti pola dari kanan ke kiri, semua huruf dibaca. Ya. Tapi ada juga yang tidak seperti ini hukumnya. Nah, tulis isi lob atau jadi silup, tidak ada perubahan juga. Genaro, orang itu bagaimana membalik orang ini, ngaruh susah sekali, genaro jadinya. Jadi ada beberapa kata dibuat baru, polanya tidak persis mengikuti secara ketat.
mengikuti rumus yang ada dalam bentukan yang pada umumnya ya. Kerja juga jadi iterek langsung. Ini beberapa kekecualian yang tidak aneh. Kalau setiap bahasa pasti memiliki yang seperti ini. Tidak semuanya mengikuti kaidah yang dirumuskan secara rapi dalam. Nah, ini yang dari bahasa Jawa yang menarik ini. Dagadu, kan jadi nama kaos ya. Dagadu itu sebenarnya bahasa walian. Dagadu itu artinya apa? Jawabannya matamu. Nah, matamu itu bahasa kasar sekali. Kalau Anda tahu orang Jawa, kasar sekali matamu itu. Karena di Jawa itu ada kata yang halus untuk itu meripat itu halus, meripat. Kalau mata itu kasar sekali bagi orang Jawa. Jadi kalau orang marah, dia kata matamu. Ya. Nah, seperti anjir, seperti kata anjing tadi itu ya, marah ini, matamu. Tapi ini bagaimana membentuk matamu ini? Memakai hono coroko. Silabel bahasa Jawa. Nah, ini menarik sekali kita amati cara mereka bermain. Ya. Jadi matamu itu mau hono coroko tuh hono coroko dodo sawolo mau tuh di sini kan ini mau jadi do. Jadi ini mau diganti ini mau diganti do. Jadi ini huruf ganjil ini kan urutannya ganjil genap ya. Yang lari kedua jadi lari ketiga dipindah jadi ini. Jadi yang ono coroko diikuti oleh podo joyonyo diubah urutannya. Nah, berdasarkan pembalikan ini mereka bikin kata-kata baru. Nih, jadi mau jadi do ini. To jadi to mana to ya? Atau jadi dari go. To jadi go. Jadi yang tadinya ma ini diganti dari do, yang tadinya ta diganti dengan ga, ya mau jadi do, jadi matam dari dagadu. Jadi hanya bisa bermain ini kalau orang Jawa itu kalau menguasai apa namanya huruf Jawa. Kalau tidak menguasai aksara Jawa nggak akan bisa bermain di sini. Jadi sebenarnya ini mencerminkan kemahiran mereka dalam menguasai aksara Jawa sehingga bisa bermain untuk membentuk walian dalam bahasa Jawa. Mari itu dari rumusnya ini dari ibu pisu dari tadi ini mari itu ma kan jadi da, ma jadi da, ri jadi apa tadi mana ri ro ri jadi yo, nah, jadi ya. Ibu pisu, dan ini semua mengikuti kaidah yang itu tadi itu. Nah, kalau ada kekecualiannya, nah kalau bapak bagaimana? Sahan, harusnya sahan, kan ada nyo itu kan sahan, memang ada joyo nyo ini nyo. Kalau itu kan kalau itu artinya, tapi kalau dalam bahasa kita kan nggak mungkin ada nyo di apa namanya di akhir kata, maka jadikan en. Jadi ada semacam otak-atik mereka ada masalah dengan pembalikan tadi, bagaimana solusinya? Jadi kan hasil otak-atik mereka sebetulnya dalam menciptakan kata baru. Rokok harusnya itu yonyon. Tapi kok yonyon di telinga tidak enak kedengarannya, diganti jadi nyonyon gitu loh. Itu kan sebuah otak-atik juga dari mereka untuk membentuk kata baru berdasarkan aksara Jawa tadi itu yang dibalik-balik urutannya. Inilah memang yang bahasa kreatif mereka sebenarnya. Nah, baik, saya akhiri pertanyaan saya dengan mengutip ajakan yang dituliskan oleh David Crystal di bukunya. Jadi yang kita amati mengenai bahasa internet ini adalah, jadi sekarang ini yang terjadi adalah bukan bahasa yang sudah berhenti prosesnya. Bahasa internet adalah bahasa gaul adalah bahasa yang masih dalam perkembangan dari masa ke masa. Yang jelas adalah apa yang kita tangkap dari perkembangan ini. The only thing that is clear yang jelas adalah bahwa tidak jelas apa yang akan terjadi di kemudian. Jadi kita itu nggak punya gambaran nantinya bagaimana akan berubah ke depan, nggak jelas. Tapi yang
kita tahu adalah tidak tahu bagaimana arahnya. Ada semacam transitori, ada transisi tadi ini. Nah, ini yang membuat internet menjadi menarik bagi linguistik, penelitian linguistik. Karena kita adalah kita bisa dengan dasar memahami tadi itu, kita bisa lagi memahami potensi dari bahasa ini dan bagaimana potensi-potensi yang sebetulnya ada terjadi yang terdapat pada bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi di dalam internet. Dan ini adalah bahasa yang sekarang ini adalah menguasai semuanya, karena semuanya adalah sekarang tergantung pada internet. Tidak lagi pada kertas yang printing yang kita alami pada masa lampau. Jadi semoga dengan ini saya bisa mengajak teman-teman semua, mari kita beramai-ramai meneliti atau mendalami, memahami dulu. Dari situ kita bisa melakukan penelitian linguistik untuk bahasa internet. Karena disinilah tantangan kita, masa depan bahasa Indonesia yang tidak akan kita alami. Bagaimana ke depannya nanti ya, ini kita hanya melihat bagaimana mereka bermain dengan bahasa Indonesia. Kita nggak bisa lagi bahasa yang preskriptif, kita mengikuti bahasa baku dan sebagainya, itu sudah bentuknya bagaimana nanti kita nggak tahu. Tapi paling tidak sebagai linguis ahli bahasa masa kini kita bisa memberikan gambaran ini loh peta yang terjadi dalam bahasa yang sekarang berlangsung ini, yang perkembangan, dan kita mengamati apa itu peluang-peluangnya, apa itu hambatannya dan sebagainya. Jadi ini hanya yang tahu ini hanya ahli bahasa. Jadi malah tantangan bagi kita semua untuk mencoba membantu kontribusi ke depan dari bahasa atau arah ke depan yang bisa kita bayangkan mengenai bahasa yang terjadi pada saat ini. Baik, saya akhiri di sini, Pak Moderator, Pak Miftah. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. BK atas paparan yang telah disampaikan. Luar biasa, siang hari ini kita telah diberi pencerahan oleh Prof. BK perihal penelitian linguistik di era milenial. Terutama Prof. BK telah menunjukkan kepada kita bahwa di dunia internet itu topik-topik penelitian linguistik masih kaya dan belum banyak yang dikaji, begitu nggih Prof. BK nggih. Baik Bapak Ibu, Prof. BK menghendaki agar pertanyaan yang disampaikan itu disampaikan di kolom chat sehingga nanti bisa saya salin di MS Word. Sementara ini Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang baru tersampaikan ini Prof. BK. Baru ada 4 pertanyaan Prof. BK. Bisa dilihat nggih Prof nggih? Pertanyaan yang saya share nggih. Prof. Bisa sudah tampak Prof? Pertanyaan atau yang sudah saya salin di sini, Prof? Ya. Ini yang pertama dari Pak Yasir, menanggapi bahwa fenomena yang diuraikan Prof. BK ini sudah direspon oleh ahli-ahli linguistik, misalnya dengan munculnya kerangka teori translanguaging, digital discourse, dan sebagainya. Ya. Nah ini dari Pak Yasir. Pak Yasir benar, memang sudah ada kerangka yang dipakai translanguaging dan digital discourse. Ini kerangka dari segi para teorinya ya. Maksudnya kalau kita bicara mengenai linguistik ada juga nggak hanya discourse, ada masalah fonologi, morfologi, semantik dan sebagainya. Jadi memang saatnya untuk mengerti bagaimana fonologinya, bagaimana morfologinya, bagaimana semantiknya, bagaimana sintaksisnya, dan bagaimana diskursnya juga memang. Ya inilah yang sebetulnya yang kita jangan hanya mengandungkan pada teori yang dikembangkan oleh para ahli di bidang teori ya. Tapi justru yang kita sekarang yang saya lebih tertarik pada mari kita berkumpul juga dengan data, karena dalam penelitian manapun juga, dalam penelitian apapun juga pasti ada teori, ada kerangka teori yang tersedia yang bisa kita pakai. Saya memang tidak memakai ini semua, tidak pakai istilah translanguaging karena mungkin terlalu panjang untuk menguraikan istilah-istilah yang memang dipakai untuk analisis ini tadi. Jadi terima kasih diingatkan bahwa ini memang juga ada yang bisa kita pakai sebagai kerangka untuk meneliti linguistik dari bahasa internet ini ya. Prof. Itu yang kedua.
Pak Utami. Menika dari Bu Utami, Prof Bambang, mohon izin bertanya, mencermati paparan Bapak tentang kondisi penggunaan bahasa generasi milenial, saya jadi tergelitik ingin tahu bagaimana pendapat Prof Bambang. Pertama, bisakah kita menganggap bahasa para milenial ini sebagai bahasa Indonesia? Nah, tentu ini jauh dari sumpah menjunjung bahasa Indonesia. Oke. Lalu yang kedua, apakah hal seperti ini akan kita biarkan sehingga dalam penelitian pun kita harus mengikuti? Jadi tantangannya tadi yang betul kata Pak Yasir, saatnya kita masuk dalam perkuliahan kita. Saatnya kita untuk memasukkan ini sebagai mata kuliah, translanguaging itu. Mahasiswa kita yang mahasiswa linguistik kenal apa itu translanguaging, apa itu digital discourse, sebagaimana kita kenal apa namanya untuk analisis yang sekarang. Jangan sampai kita sekarang hanya menganalisis mengenai topik-topik yang lama dulu bertahan, tapi yang dengan cara baru ini belum kerangka baru belum dikenalkan. Jadi marilah kita juga mengenalkan translanguaging dan sebagainya yang istilah yang dikatakan Pak Yasir tadi dalam perkuliahan linguistik sekarang ini. Yang kedua ini mengenai bisakah kita menganggap bahasa Indonesia, bahasa ini adalah sebagai bahasa Indonesia. Apakah kita biarkan? Iya, ini memang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ada macam-macam ragam, ada macam-macam varietas, namanya bahasa Indonesia. Itu banyak macam keanekaragamannya. Ada bahasa baku, ada bahasa non baku, ya. Dan baku juga macam-macam lagi. Ada bahasa seperti yang kita kenal sebagai bahasa yang seperti bahasa Jakarta itu, bahasa kolokwial itu. Nah, sekarang yang namanya bahasa non baku tadi itu sekarang lebih banyak lagi. Jadi adalah sub bahasa gaul adalah sub keanekaragaman bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia punya banyak, bahasa Indonesia itu abstrak sebetulnya. Punya banyak macam, pewujudannya macam-macam. Bahasa baku, bahasa non baku itu pewujudannya, tapi bahasa Indonesia semua itu ya. Yang non baku sama baku itu namanya bahasa Indonesia. Hanya pewujudannya berbeda. Mengapa berbeda pewujudannya? Tergantung dari komunitasnya. Jadi ini bahasa internet, bahasa baku sama non baku itu sama-sama bahasa Indonesia. Yang namanya bahasa Indonesia bukan hanya bahasa baku saja gitu loh. Jadi saya kira ini jawabannya pertama, ya iya bahasa Indonesia. Tapi bukan bahasa baku. Bahasa non baku. Non baku yang mana? Lah, ada banyak sekali non baku itu banyak sekali jenisnya gitu loh. Nah, ini jawaban dari nomor 1 ya. Jadi bukan mengatakan ini bahasa baku, bukan. Ini bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita menjunjung bahasa Indonesia, termasuk bahasa ini kita junjung juga, ini bahasa Indonesia. Yang dipakai oleh kelompok yang masuk dalam dunia yang bisa di internet. Dengan itu. Jadi tidak ada satu bahasa Indonesia. Mati yang satu itu kan abstrak ya. Ya kita bahasa nasional satu bahasa Indonesia, emang betul itu. Tapi sebetulnya kan itu bahasa abstrak, punya banyak pewujudannya macam-macam. Jadi kita perlu membedakan antara nama bahasa Indonesia sama bagaimana wujudnya dalam berkomunikasi. Untuk komunikasi macam-macam wujudnya, macam-macam namanya. Nomor 2, makin kita biarkan. Apa yang kita biarkan tadi? Mengikuti apa? Kita memahami, bukan mengikuti. Saya nggak bisa mengikuti bahasa ini, tapi saya bisa memahami. Dan saya memahami, kok sampai bisa seperti ini, bagaimana? Itu kan bahasa itu kan karya. Mengapa saya nggak bisa mengikuti bahasa semuanya begini ya? Istri saya kan lebih muda dari saya. Waktu saya itu dari Jogja, dari Jawa. Ya, dari Jawa. Nah, waktu nikah dengan dia Jawa tapi lahiran kota di Jakarta. Ketika dia bisa berbahasa Indonesia, dia merasa aneh dengan saya. Kok kamu ngomong dengan saya seperti bahasanya Pak Anton Mulyono. Saya kan nggak bisa bahasa formal, tidak menguasai bahasa non baku, pakai bahasa sekolah. Sehingga ada masalah dengan bahasa Indonesia saya dengan dia. Saya nggak bisa apakah bahasa saya itu, apakah bahasa dia, istri saya itu bukan bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia tapi bahasa non baku.
Saya bisa pakai bahasa baku yang tidak menguasai bahasa non baku, jadi nggak bisa komunikasi sama-sama bahasa Indonesia. Jadi masalah bahasa Indonesia itu sangat kompleks, tidak tunggal. Ini seolah mengatakan bahasa Indonesia tunggal, satu, nggak ada satu. Wujudnya macam-macam. Istilahnya bahasa Indonesia. Nah, kita sebagai linguis ngamati wujudnya, pewujudannya, bukan abstraknya itu bahasa Indonesia. Jadi kalau kita meneliti, data kita data bahasa apa? Bahasa baku data kita, bahasa baku. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Oh, data saya bahasa apa? Bahasa gaul. Itu bahasa Indonesia juga. Tapi jadi data, kalau kita bicara mengenai data, linguistik, itu bahasa yang kita pewujudan dari bahasa Indonesia sebetulnya. Ya, namanya bahasa Indonesia juga. Jadi jangan anggap ada satu bahasa, satu pewujudan. Nggak ada. Macam-macam pewujudannya. Nomor 3. Ya, kalau kita dalam perkuliahan, ya salah dong. Ya bahasa baku di perkuliahan. Jadi bahasa pewujudan tadi itu ibarat seperti berpakaian. Saya kalau di kelas ruang ujian, saya pakai dasi, dan disertasi pakai dasi. Tapi di rumah saya ganti pakai sarung, nggak pakai dasi lagi. Nah, karena berbeda yang saya hadapi. Bahasa itu seperti itu. Jadi nggak ada namanya perkuliahan pakai sarung, nggak pakai dasi. Jadi pewujudan bahasa tadi itu seperti pakaian ibaratnya. Mana yang kita pakai ya tergantung dari yang kita hadapi siapa. Ini komunikasi pragmatik ini, kita hadapan dengan siapa. Konteksnya bagaimana. Itu yang menentukan kita pakai bahasa Indonesia yang seperti apa. Jadi ada bahasa Indonesia yang seperti ini, bahasa Indonesia yang seperti itu, ada macam-macam tadi itu. Nah, tantangan ahli bahasa adalah mengikut yang sekarang ini kurang kita lakukan adalah setiap penelitian ini saya bahasa ini setiap kali kamus itu terbit itu kadaluarsa. Sebab kamus itu ditulis dengan data tahun-tahun sebelumnya. Ketika terbit perlu sekian waktu untuk penerbitan. Ya, langsung terbit kan. Jadi selama terbit tadi kan ada kata-kata baru lagi. Belum terekam. Jadi kadaluarsa sudah. Maka itu yang kamus cetak itu begitu terbit akan kadaluarsa. Tapi kamus online itu bisa direvisi kapanpun kan. Jadi kalau sekarang kita mau menghindari kadaluarsa, dibuatlah online. Tapi itu saat keluar online tadi itu masih nanti kalau selang setahun lagi perbaiki lagi segera gitu. Kalau enggak nanti ketinggalan soalnya. Apalagi bahasa internet sangat cepat sekali perkembangannya. Karena begitu kuatnya sehingga kalau kita siapapun meneliti bahasa internet, orang sekali David Crystal pun terlambat dia. Dia jago linguistik betul ini. Hanya beda 5 tahun aja udah harus merevisi bukunya. Itu kalau terbit aduh terbit saya telat lagi, ada lagi kelewatan ini. Terbit lagi. Karena begitu cepatnya teknologi berkembang, begitu cepatnya bahasa yang dipakai untuk di teknologi itu berkembang juga. Kita nggak bisa mengejar perkembangan teknologi, ya sama-sama mengejar. Tapi masalahnya sekarang linguistik keteteran untuk mengejar perkembangan teknologi mengenai bahasa tadi itu. Seperti diakui David Crystal sendiri, saya ketinggalan ini. Saya teringat tuh terus buku yang berikutnya lagi nih. Jadi inilah tantangan linguistik sebenarnya. Tapi ini kan bagian dari penelitian. Yang penting kan saya meneliti sampai tahap ini, saya taunya ini gitu loh. Nah, nanti ini rekaman sampai tahun ini. Tapi ya jangan dibayangkan untuk kok ini belum masuk. Lah ini kan tahun setelah buku terbit dan sebagainya. Jadi memang tidak bisa kita mengatakan terbit tercetak itu update up to date nggak bisa. Pasti terbit itu pasti terlambat. Apapun buku atau tata bahasa ataupun kamus atau karya masih terlambat. Berarti out of date. Ya ini kita sadari. Tapi kalau kita nggak berhenti, nggak jalan terus.
Nah, ini ada kita periode sampai saat ini saya terbitkan, itulah yang up to date. Jangan dihitung dari setelah terbit dan sebagainya. Ya, tapi yang penting kita tetap bisa berbuat. Dan sekarang untuk bahasa internet banyak sekali yang lubang-lubang yang tersedia untuk penelitian linguistik, seperti yang dibuka Pak Yasir tadi itu, hoax tadi itu terbuka untuk penelitian. Oke. Baik, Prof. BK, ini kita masih memiliki waktu 10 menit. Bapak Ibu yang menghendaki bertanya, saya memberi kesempatan 2 penanya, namun mohon disampaikan secara singkat, Bapak Ibu. Silahkan. Bapak Ibu yang menghendaki bertanya, silahkan secara lisan kepada Prof. BK, sambil memberi istirahat Prof. BK untuk minum dulu ini. Monggo Prof. BK minum dahulu, Prof. Iya, ini ada pertanyaan tertulis begini, Prof. BK. Saya mempunyai penelitian setengah jadi atas komentar terhadap idola cilik. Acara tersebut sudah berlalu lama, sepertinya masih layak dijadikan penelitian. Itu seperti itu bagaimana nggih, Prof. BK? Ini pertanyaan ini. Yang ini, Prof. Yang ini, Prof. Yang ini, Prof. Mana? Yang ini, Prof. Yang saya blok ini, Prof. Itu saat. Oh ini, jadi kan data nggak ada terlambatnya. Oh. Jadi ini data yang saya dapat data dari tahun sekian, nggak apa-apa. Data yang saya dapat tahun 5 tahun yang lalu, tapi saya baru bisa meneliti sekarang, ya nggak apa-apa, nggak kadaluarsa itu. Saya kan bisa, data itu kan belum masih bahan untuk penelitian. Yang kadaluarsa itu hasil penelitian. Kalau ketinggalan karena saya ngikuti perkembangan teori misalnya, itu ketinggalan. Jadi kadaluarsa tadi nggak soal data, jadi data yang lama pun bisa dipakai untuk satu penelitian yang sekarang ini. Nggak ada masalah. Mohon maaf, saya boleh bertanya ya, Prof. Bambang. Ya, saya Danawati yang punya pertanyaan itu tadi tentang komentar idola cilik. Itu bagi saya itu sebenarnya data itu masih bisa dipakai dan penelitian dapat dilanjutkan. Akan tetapi dalam sebuah seminar ketika saya bertanya kepada seorang ahli, saya katakan ketika saya melakukan penelitian waktu kuliah S3 di penelitian di Lampung, itu bagian leksikalnya belum saya olah sama sekali. Saya katakan apakah itu masih dapat digunakan sebagai objek penelitian atau tidak. Saya tanya seperti itu, tapi komentarnya waktu itu dikatakan bahwa kalau ingin melakukan penelitian, hendaknya data itu disesuaikan dengan keadaan. Akan tetapi menurut pandangan saya, sepanjang kita, kalau menurut saya ini mungkin Prof. Bambang yang nanti menegaskannya ya, sepanjang kita menyebutkan di dalam penelitian itu bahwa itu data adalah produksi bahasa pada tahun sekianan, menurut saya kok masih bisa diteliti ya, Prof. Karena waktu itu ahli itu mengatakan cari saja data tambahan lagi supaya lebih mencerminkan keadaan di situ, katanya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu tergantung dari tujuan penelitian. Kalau mau untuk mengapainya sekarang ya harus cari data sekarang. Jadi tergantung tujuan apa tujuan penelitiannya. Tapi penelitian yang memakai data lama itu nggak ada masalah. Kecuali kalau memang penelitian harus menangani yang sekarang ini ya, data sekarang ini. Jadi tergantung dari tujuan dari penelitian itu yang menentukan datanya sebetulnya. Bukan data itu lalu bisa dikesalahkan kalau ini kadaluarsa, tergantung dari tujuan penelitiannya. Ya baik, Prof. Berarti itu disesuaikan jika kita misalnya. Jadi sebetulnya ya tergantung kita mau meneliti bahasa apa. Yang namanya bahasa kan saya bisa meneliti bahasa Latin, bahasa kuno, bahasa Jawa kuno itu kan bahasa Jawa, datanya data kuno semua tuh. Tapi nggak ada masalah dengan kadaluarsa. Memang itu kita meneliti bahasa kuno, bahasa zaman waktu itu. Jadi yang kuno itu bukan datanya sebetulnya. Bukan soal kadaluarsa tadi nggak masalah datanya gitu.
Baik, terima kasih Pak Prof. Tadi Bambang. ada tanya lagi tadi, ada pertanyaan lagi mengenai apa tadi? Mengenai setara tadi siapa tadi? Satu lagi Prof, ini Prof. Setara tadi itu apa? Karena saya internet bahasa baku setara berarti bahwa kedua bahasa itu tidak saling mengganggu tetapi saling memperkaya. Iya, bahasa baku, setiap bahasa itu setara semua. Jadi saya nggak, ini sikap sebagai seorang linguis ya. Sikap bukan seorang awam. Sikap seorang linguis itu data itu ya data sama, semua data sama. Entah itu bahasa baku atau non baku itu ya data sama. Oh, non baku itu lebih rendah daripada, lebih tidak rendah kualitasnya daripada bahasa baku, tidak, sama-sama setara. Jadi kita menghormati data sebagai data, bukan data itu dibedakan statusnya. Ini data bahasa non baku, orang beda daripada data bahasa baku, nggak bisa kita mengatakan begitu. Saya nggak terima gitu, semua data itu sama gitu. Sebagai linguis ya, kita hanya data. Sekarang saya nggak bisa. Ini saya berhadapan dengan data bahasa baku. Ya saya ngomong bahasa ini gitu loh. Boleh komentar sedikit. Saya neliti bahasa non baku. Ya udah ini yang saya urusi gitu loh. Nah, hasilnya bisa saya bandingkan. Sebentar. Hasilnya, tapi waktu neliti bahasa tadi, ini saya neliti bahasa yang tidak lebih rendah mutunya, lebih rendah kualitasnya. Nggak bisa mengatakan begitu. Sama data lama, data apapun, data bahasa itu kualitasnya sama. Tergantung bagaimana kita mengumpulkan data tadi, tapi sebagai data itu tidak dibedakan antara data baku sama non baku, itu setara sebagai data. Jadi ini sikap ya, seorang linguis harus bersikap seperti itu dalam memperlakukan nama-nama varietas bahasa tadi itu ya, tidak ada yang lebih tinggi sama lebih rendah. Boleh komentar sedikit Pak Miftah? Halo, Pak Miftah. Kayaknya Pak Miftah mental deh. Pak Bambang. Ya, kenapa? Kalau begitu kesimpulannya, apakah sudah saatnya kita minta pusat bahasa itu memiliki sikap sebagai linguis, bukan sebagai deskriptivis selalu? Memiliki apa, Mabun? Nggak jelas. Pusat bahasa memiliki apa? Ya, kita mendesak kepada pusat bahasa, janganlah bersikap preskriptivis seperti zaman Pak Harto gitu. Mulai sekarang bersikaplah sebagai linguis. Jadi semua variasi bahasa itu setara dan memiliki hak hidup. Iya, jadi proyek penelitian itu tidak hanya untuk bahasa baku. Iya, jangan-jangan pusat bahasa itu masih terjebak masa lalu itu. Iya, memang saya perlu kita ngomong sebagai linguis, kita yang wajib bilang itu pada siapapun yang di pusat bahasa ya. Jadi jangan lalu proyek itu hanya diperlakukan untuk bahasa baku saja. Bahasa baku tidak akan dapat jatah dan sebagainya. Kehidupan dinamis, bahasa juga dinamis gitu lah. Prof Bambang, pareng matur malih Prof. Prof Bambang. Ya. Saya ingin bertanya lagi Prof. Kalau begitu bahasa gaul itu tidak bisa ya Prof diteliti secara pragmatik. Artinya begini, dari kacamata kita yang jadul ini, kita selalu akan mengatakan bahasa gaul itu melanggar kesantunan ya Prof. Terus nanti Prof. Bagaimana kita menempatkannya sebagai peneliti? Itu namanya menghakimi ya. Oh. Kita menghakimi itu, ya kan? Menghakimi, kita ahli bahasa tidak menghakimi, bukan hakim. Ya kan menghakimi, sikap menghakimi sebetulnya. Yang kita lepaskan dari yang sikap kita, kalau kita sebagai ahli peneliti linguistik tidak akan menghakimi, sikapnya itu aja udah. Kuncinya itu. Ya, Prof bisa menambahkan, Prof. Ya, Pak Miftah, saya bisa singkat saja ya Bu ya, karena waktu kita akan habis ya. Bu. Oke, silakan. Ya, baik Pak Miftah. Saya Yohana Rimbing dari Universitas Negeri Manado. Ya. Sebenarnya semua yang sudah Prof sampaikan tidak ada satupun yang saya bantah sebagai linguis.
Karena memang kita harus Tidak ada menghargai satupun setiap yang bahasa. tidak ada satupun yang Saya bantah. saya tangkap. Saya bantah, Prof. Saya bantah. Saya bantah. Nggak dipahami. Tidak dibantah, Tidak Prof. ada satu. Tidak ada ada satupun yang ditangkap dipahami. Topik Yang dibantah, Prof. penelitian. Nggak dengar tadi. Oke. Jadi begini Prof. Jadi mungkin saya bicara saja kalau sudah banyak suara Prof tidak dengar. Penelitian. Jadi apa yang Prof Yang- sampaikan Dibantah. Oh ya. Oke. tidak ada yang saya bantah ya. Karena saya tahu persis bahwa seorang linguis memang tidak boleh menghakimi. Ini untuk kedua kali saya mendengar dari dua orang Tapi apa? yaitu- Wah, ini parah nih. Suaranya kok hilang. Iya, mungkin internet ya, Prof. Ya, iya Bu. Mungkin nanti disampaikan Iya. secara tulis saja, Bu. Ya, Supaya Prof begitu. Bambang. Iya. Ya, Pak Suaranya putus-putus lah. Suaranya putus-putus, Ibu. Mungkin karena jaringan ya. Oke. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Dibantu Pak Moderator, dibantu menuliskan. Karena nanti bisa disampaikan tertulis, Ibu. Mungkin bisa disampaikan di chat. Nanti saya sampaikan ke Prof Bambang. Gitu. Ya, jadi sebenarnya itu cuma persoalan sikap saja ya. Oh, Sikap ya. sebagai seorang linguis ya, mungkin Pak Miftah bisa mengkomunikasikan nanti kalau ketemu dengan beliau. Sikap kita sebagai seorang linguis yaitu harus jelas. Tapi sikap kita sebagai orang tua di rumah ya. Orang tua bagi anak dan cucu kita, terutama yang masih SD ya, yang masih perlu dibentuk karakternya, kita harus membedakan ketika kita bersikap sebagai seorang peneliti bahasa, kita harus bisa melihat bahwa apapun fenomena berbahasa di masyarakat itu tidak boleh kita batasi. Jadi seperti tadi kata Pak Yasir ya, itu minta supaya badan bahasa itu harus sama-sama punya sikap sebagai seorang linguis. Kita juga tidak boleh memaksakan karena mereka juga adalah perpanjangan tangan pemerintah untuk melindungi bahasa Indonesia ini. Jadi kita juga tidak boleh seperti itu. Jadi baiklah kita berjalan sebagai seorang linguis dengan sikap kita menelitinya seperti apa, ya sudah seperti itu. Tapi kalau walaupun saya sebagai seorang linguis, saya juga sebagai seorang ibu, seorang nenek yang harus mendidik cucu-cucu saya agar bisa berbahasa yang sopan. Jadi seperti kata Bu Utami tadi. Jadi kalau ditinjau dari aspek pragmatik, ya memang mungkin kalau ada kata-kata tertentu yang bermakna negatif, terus mereka, saya pernah menegur dulu seorang ponakan saya, masa Oma dibilang gila. Nah, ini kan lucu ya. Ih, gila kali. Nah, itu karena kebiasaan berbahasa yang tidak baik yang dipakai bersama kaumnya, bersama teman-temannya, itu ke bawah masuk dalam keluarga. Nah, kita harus bisa memisahkan sikap. Sikap sebagai seorang linguis jelas harus kita punya sikap seperti yang kata Prof Bambang tadi, tetapi juga kita harus memiliki sikap sebagai orang tua, pendidik utama di dalam keluarga. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Johanna Rimbing. Oke. Sikap tadi ya, kita beda antara sikap orang tua pada anak dan sikap sebagai ahli linguistik kan beda. Orang tua Iya, kan, itu yang saya katakan, Prof. Ya, Saya kan, tadi ya. sudah jelas. Linguistik kan kita hanya berhadapan dengan data ya. Tapi lalu saya ambil satu kata tadi, bahwa sebagai pendidik kita harus mengatakan agar anak didikan kita agar berbahasa yang baik dan benar. Saya kira bukan itu masalahnya, bukan itu yang dikatakan. Itu masih salah, masih kurang. Jadi kita tidak mengatakan, hei anak-anak, kamu harus belajar wajib berbahasa yang baik dan benar. Titik. Saya nggak setuju pernyataan ini. Karena tidak jelas pernyataan ini, tidak lengkap. Enggak, Prof. Begini Konteksnya maksud apa? saya. Maksud Jadi, saya dalam keluarga lah. Ya. Bu Johanna, sebagai pendidik, saya akan mengatakan begini, ini apa nih? Saya salah ngerti ya.
Saya salah tangkap. Jadi Tadi saya dengar ada yang katakan bahwa harus mengajar agar berbahasa yang baik dan benar. Ya, kalau Iya. dalam keluarga, Prof, dalam Sebagai guru bahasa, keluarga, sebagai guru bahasa bukan di dalam kelas. keluarga, Prof, saya tidak melihat di dalam kelasnya, tapi Iya. saya sebagai pendidik utama di dalam keluarga, Prof, di dalam Oke. keluarga, bukan di sekolah. Dalam keluarga, Jadi kalau seorang kalau dalam ibu, keluarga kan, Ya. dalam keluarga, seorang ibu mengatakan pada anaknya, "Nak, kamu harus berbahasa yang baik dan benar," gitu ya? enggak, Prof, Ya. begini, Iya. kan ada Saya contoh mau yang koreksi ini, saya mau koreksi ini. Ngerti nggak? Seorang ibu nasihati anaknya, begini nasihatnya, "Nak, kamu harus belajar, harus sadar, harus tahu, supaya kamu berbahasa yang baik dan benar." Ini kan ya? ya Sebagai ibu. sama orang tua loh, sama Iya, orang tua, pada Prof. anak, orang tua pada anak. Iya. Bener nggak? Ya. Bener nggak omongan saya ini? Saya mau mengutip pertanyaannya. Sebagai orang tua bicara kepada anak, ini konteks orang tua bicara kepada anak, "Hei nak, kamu harus belajar, berusaha kapanpun, amanapun, berusaha berbahasa yang baik dan benar." Ini maksudnya ini ya. Ya. Ya, Ini begitu, mau saya Prof. koreksi. J. Prof. Prof Pernyataan Bambang, ini, Prof Bambang, mohon maaf, waktunya tinggal 5 menit, Prof Bambang. ya, ini Karena ini setelah usai. G. Oke, baik ya. Monggo Prof Bambang, silakan diberi Saya pernyataan masih singkat. boleh bicara nggak? Boleh 5 menit lagi, Prof. Masih boleh. 5 Ya. menit. Oke, Boleh deh. 5 menit lagi. Jadi Prof. saya tadi mau 5 menit lagi. mengomentari konteksnya orang tua berbicara, menasihati anaknya dengan kalimat ini. "Nah, kamu harus belajar, harus bahasa yang berbicara dengan bahasa yang baik dan benar." Pernyataan ini mau saya koreksi. Bukan begini nasihatnya. Ini hanya tidak benar. Ya, juga sebagai pendidik mengatakan, "Saya memberikan," ini nilai saya pengajar dulu ya, sebagai orang tua. Kalau bilang pada anaknya, saya mengatakan begini, "Nak, kamu harus berbahasa yang baik dan benar kalau," ada kalaunya, "kalau kamu berbicara dengan gurumu. Kalau kamu," apalagi konteksnya apa? Diminta pidato, Ya. sambutan di dalam lingkungan RT RW. Kalau kamu, jadi kita ada konteks-konteks tertentu untuk bisa berbahasa yang baik dan benar. Tidak pada semua macam konteks. Ada konteks Iya, yang betul, jangan Prof. pakai bahasa baku. Jangan pakai bahasa yang baik dan benar. Jadi tidak Prof. memakai bahasa baik dan benar itu juga boleh. Kalau pas konteksnya, pas situasinya. Iya. Itu artinya. Iya, Prof. Ya, Itu Bu Jo. Betul. Ada Betul, iya, konteksnya. Prof. Jadi nggak katakan ya, harus bahasa baik dan benar titik, nggak bisa kan gitu. Ya, Bu Joana, mohon maaf Bu Joana. Seperti ini. Itu ya. Harus Ya. sebagai pendidik. Ya. Pendidik. Ya, itu yang saya maksud tadi, tugasnya. Prof. Saya mau katakan kalau berbicara dengan orang tua. Ya, Itu iya ada yang tadi kalaunya. saya katakan. Kalau dengan orang tua, Tapi Prof kalau tidak dengan dengar. guru, gitu kan. Ada kalaunya tadi itu loh. Ada kalau berbicara Ya, dengan itu bener, orang tua. bener. Ada kalaunya. J. Bener. Ada di daftar tidak pada semua kalau. Kalau Iya. kalau ada hal tertentu gitu loh. J. Intinya Baik. membedakan antara ini loh lahannya untuk bahasa baku, ini lahannya untuk yang non baku. Ya. Itu tahu Ya. tahu batasnya, tahu tempatnya masing-masing, tahu konteksnya masing-masing. Iya, tahu Ya. konteksnya pada Sepakat siapa, konteks. di mana. Dari sebagai pendidik ya, sebagai Mm-mm. pendidik, ya saya harus mengajar. Tapi Prof, celakanya lahan untuk non baku itu masih dianggap tabu oleh orang kita. Ya. Nah, itulah yang saya maksudkan. Jadi Tidak sopan. Jadi bukan tidak sopan, bahasanya itu tidak masalah. Mungkin anak ini belum mengerti pragmatik. Bahasanya tidak ada masalah.
Jadi itu yang mau saya katakan, kesimpulan dari apa kuliah Pak Bambang, bahwa semua bahasa itu variasinya setara dan Ya. semuanya punya hak hidup. Nah ini sekarang masalahnya pusat bahasa itu mau mengambil sikap ini atau tetap preskriptivis. Itu yang mau saya utarakan. Terima kasih Pak Yasir, terima kasih Bu Joana. Ini waktunya kita telah habis Bu Joana, sehingga Pak Prof Bambang, waktu kita telah habis nih Prof Bambang. Terima kasih atas paparan yang telah diberikan dari pukul 14 hingga pukul berapa ini? 16 lebih 10 menit ini Prof Bambang. Luar biasa ini, ternyata kita antusiasmenya luar biasa. Apalagi Pak Miftah sebentar. Untuk penutup mungkin Pak, lalu topik apa yang paling pas untuk penelitian bahasa gaul? Yang paling itu bagus. Ya, memang ini saya akan meminta Prof Bambang memberi 1 atau 2 patah kata penutup. Monggo Prof Bambang. Monggo Prof Bambang memberikan 1 atau 2 kata penutup sebelum diakhiri. Kenapa? Prof Bambang mungkin bisa memberi kata penutup sebelum saya akhiri sesi ini. Terima penutup ya. Saya hanya katakan begini. Ya, kesan saya tadi masih ada. Memang ini perjuangan kita ya sebagai ahli bahasa yang tahu linguistik, perjuangannya untuk tadi seperti kata Pak Yasir, kita jangan sampai terutama dengan pusat bahasa, badan bahasa, janganlah mereka bersikap preskriptif lagi itu. Penyuluhan, pembinaan itu udah nggak ada lagi. Itu udah ada pembinaan, penyuluhan. Sekarang nggak ada lagi seharusnya. Ya. Itu hanya demi bahasa baik dan benar. Dan itu sebenarnya kita hanya berusaha untuk fokus kita pada mengajarkan pendidikan bahasa yang baik dan benar. Itu saja. Itu yang kita perlu diperluas. Tidak hanya fokus kita tidak hanya membina atau menyuluh, memperbaiki atau memperhatikan atau meneliti bahasa yang baik dan benar. Termasuk di pendidikan hanya itu. Bahasa yang lain itu yang tidak baik benar juga itu juga dihalalkan. Jangan lalu tidak dihalalkan juga. Karena itulah makanya kita sebagai ahli bahasa harus bersikap tidak menghakimi semua bahasa apapun itu bisa jadi data yang sama peluangnya menjadi data penelitian. Tidak ada yang lebih rendah dan lebih tinggi. Hasil penelitiannya itulah yang akan menentukan tinggi rendahnya, bukan datanya itu sendiri. Tantangan kita adalah bagaimana membuat penelitian yang setinggi mungkin kualitasnya. Berkualitas, ya. Terima kasih sekali Prof Bambang atas pencerahan sore ini, luar biasa. Tema kita sore ini, hari ini, dan ternyata sesuai apa yang tadi telah dijelaskan oleh Ibu Katrin bahwa hari ini adalah hari terakhir kuliah daring MLI, mungkin akan diselenggarakan tahun depan. Baik, saya di sini mewakili pengurus MLI mengaturkan terima kasih pada Prof BK yang telah berkenan memberikan kuliah di hari ini dengan topik yang luar biasa, sehingga para peserta sampai betah, Prof. Meskipun waktunya sudah habis, mereka betah mengikuti kuliah dari Prof Bambang, dan saya juga selaku pribadi moderator, mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan, banyak tutur kata dalam memimpin atau dalam memandu acara kali ini. Baik, terima kasih. Setelah dari aplaus pada Prof Bambang sebagai bentuk kehormatan kita. Ya. Terima kasih Prof. Hebat. Prof minta semua Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Terima kasih. Bapak Ibu ketemu lagi Bu Yanti. Iya. Sampai jumpa. Kelas daring MLI ya tahun 2021. Bapak Ibu kalau tidak keberatan akan saya ambil foto dulu Bapak Ibu. Boleh. Ya. Saya laporkan ke Pak Pun dibuka tuh kamera. Monggo videonya di-on-kan dahulu. Ini di jendela yang pertama, silakan. Jendela yang pertama. Bentar. Saya siapkan dulu filenya untuk foto. Baik. Saya hitung 1, 2, 3. Ya.
Ya, baik. Jendela berikutnya. 1, 2, 3. Ya. Baik. Jendela yang terakhir, yang ketiga. 1, 2, 3.